Islamic Center dan juga di berbagai tempat-tempat acara-acara formal. Beliau ini namanya Muhammad Sulaiman Az-Zuhri Rangkuti, anak kedua saya dari istri yang pertama. Istri saya cuma satu istri saya sampai sekarang. Moga-moga berulang-ulang diminta doa dari orang-orang baik. Semoga doa diijabah Allah. Semoga Ananda Sulaiman Zuhri ini besok kelak menjadi imam Masjidil Haram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, sesepuh yang berhadir, sekaligus pemerintah setempat yang juga turut hadir. Tadi disampaikan ayah kita, saya dengar Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus. Mudah-mudahan dukungan pemerintah setempat untuk salah satu kegiatan yang baik seperti gerakan sholat subuh berjamaah itu pertanda kampung kita ini masih dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tak bisa disebutkan satu persatu, doa-doa terbaik senantiasa dimunajatkan kepada Allah. Semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, dipanjangkan Allah umur kita dalam taat, dan semoga anak cucu keturunan kita melanjutkan kebaikan-kebaikan ini sehingga kita nanti di suatu saat bertemu kembali di dalam surga bersama Nabi Agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar subuh ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini tak seperti biasa, musolahnya yang kebesaran atau jamaahnya yang sedikit. Banyak yang OTW. Pak Yai nggak nampak saya. Mungkin lagi apa ya? Ada di luar. Adanya Pak Yai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hidup ini tarik menarik. Artinya yang tidak elok pun diikuti orang, yang baik pun juga tetap ada pengikutnya. Kalaulah semua dari semenjak alam ini ada, dunia ini tercipta, semua orang suka kepada kebaikan, maka rasanya tidak perlulah Nabi kita itu berdarah-darah menyampaikan kebaikan itu. Kalau semua orang suka kepada kebaikan, maka tidak sempatlah qabil-qabil terjadi bunuh-bunuhan, karena dari awal alam ini terjadi, yang baik ada pengikutnya, yang buruk juga ada pengikutnya. Jadi Bapak Ibu tak usah stres memikirkan orang yang tidak beribadah, tapi khawatirlah diri kita termasuk golongan yang taat atau maksiat. Karena bagaimanapun hidup ini akan berakhir, disudahi dengan namanya kematian, maka kita akan berpindah alam. Siap-siap Bapak Ibu, mau tak mau harus OTW sesuai dengan jadwal masing-masing.
Kalau ibu-ibu, adik-adikku yang di teras itu, mana menurut kalian tujuan kita di OTW menghadap Allah? Kalian apa Ustaz? Tadi dari sini kulihat umumnya ada. Itu bertanda sehat, alhamdulillah. Ini merupakan rezeki yang datang dari Allah. Sedangkan saja Bapak Ibu hanya 2.000 rupiah saja yang ketika subuh itu kita masukkan ke kotak infak khusus untuk subuh. Ada 2 malaikat dalam hadis Nabi yang mendoakan kita. Yang pertama, doa Nabi itu diaminkan, doa malaikat itu juga diaminkan. Apa doa Nabi ketika pagi hari? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikan keberkahan pada umatku fi bukuriha, di waktu pagi-pagi sekali, subuhlah itu berarti. Kalau Bapak Ibu bangunnya subuh ibadah, insya Allah hari ini terasa nikmat, panjang terasa, tak seperti bangun jam 7. Ibu-ibu yang masih punya usia anak sekolah, beda rasanya bangun subuh jam 6, jam 7 atau jam 8. Maka kalau sampai kita jaga subuh ini Bapak Ibu, keberkahan itu dapat. Apa arti berkah Pak Ustaz? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, hati tenang, jiwa tentram, harta dijaga Allah, anak-anak mudah diatur, suaminya taat sama Allah, istri pun berbakti kepada suami. Berkah, berkah, berkah itu baru melalui infak yang dibuat oleh orang-orang soleh, insya Allah. Dapat dia doa dari Nabi. Doa malaikat, apa kata malaikat ini? Siapa yang berinfak di waktu subuhnya, berikan keberkahan kepada hartanya. Siapa yang menahan hartanya di waktu subuhnya, artinya tak infak dia, maka hancurkan hartanya. Begitu dalam doa malaikat. Maka malaikat tak berdosa, maka tentu doa mereka dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz cerita infak, dia bukan tengok belum infak saja. Nanti setelah saya ceramah, saya tetap berinfak ke kota infak Bapak Ibu ini, karena kita semua ingin mengharap doa malaikat keberkahan dunia akhirat insya Allah. Bapak Ibu, kita mau kajian dulu pada subuh ini sebanyak Bapak Ibu satu hal saja. 5:51 jam 6 kurang 9 menit di jam saya. Apa yang Bapak Ibu dapat setelah peristiwa ibadah kurban tahun ini? Harus ada efek yang kita dapat. Kita buat judul kajian kita subuh ini, semangat berkurban, semangat musim haji melahirkan yang disebut dengan ruhut talbiyah, semangat dalam memenuhi panggilan Allah. Orang berangkat haji, pekerjaannya ditinggal, keluarganya ditinggal, hartanya habis, badannya capek, intinya maksimal mereka jihad betul-betulan. Yang tak berangkat haji tahun ini, dia berusaha melawan egonya. Ada yang kurban 2.700.000, 2.800.000, bahkan di ujung batu ada yang sampai 2.900.000, bahkan 3 juta. Banyak orang yang tak pernah loh Bapak Ibu sekali infak jumlahnya jutaan, kalau ekonominya pas-pasan. Tapi sekali setahun diajak orang beriman 2.700.000 sampai hampir 3 juta sekali infak, namanya kurban. Dilatih Bapak Ibu. Ini kalau seandainya kota infak yang kita jejerkan tadi kita gilir, kalau seandainya boleh kita jujur, paling tinggi kita masukkan 50.000 itu Bapak Ibu. Ya kalau ada. Khawatir saya 2.000, 5.000, 10.000. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena kita mikir ini infak ini nanti jelas apa enggak nih kira-kira ini pahalanya.
dilatih orang beriman, sekali infak namanya dengan kurban tadi, berkorbanlah dengan harta, sekalipun kamu tak banyak duit, tapi ketika iman bicara, maka usahakan supaya infaknya maksimal. Sudah dilakukan. Apa yang dapat? Ruhut talbiyah, semangat untuk memenuhi panggilan Allah. Kajian kita cuma satu, ruhut talbiyah. Bilang dulu, ruhut talbiyah. Bilang ruhut talbiyah. Agak mirip dia dengan ruhut sitompul, ya Pak? Bukan ruhut sitompul. Kalau ruhut sitompul raja minyak. Ini ruhut talbiyah, semangat memenuhi panggilan Allah. Ada berapa Pak Ustaz panggilan Allah ini? 3. Yang pertama, itulah yang disebut dengan panggilan berulang-ulang. Yang kedua, panggilan itu setiap tahun. Dan satu panggilan lagi, finishing, panggilan akhir, yang tiada kembali lagi ke alam dunia karena sudah berpulang ke hadapan Allah. Itulah kaji kita subuh ini. Kalau Bapak Ibu yang dikumandangkan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa namanya? Azan. Yang mengumandangkan azan itu ayah kita tadi, bahasa Arabnya muazzin. Yang mendengarkan seruan azan itu bahasa Arab telinga uzunun. Maka seakar katanya disuruh Allah azan itu dikumandangkan supaya didengarkan orang beriman, yang panggilan ini supaya dipenuhi oleh orang beriman. Yang bisa memenuhi panggilan azan di Bapak Ibu, kaitannya adalah iman. Bukan jarak rumah, bukan jauh dekatnya, tapi iman. Para sahabat tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah kami yang rumahnya jauh-jauh supaya pindah ke sekeliling Masjid Nabawi ini, karena tanah kan masih lapang, masih luas, masih kosong di sini?" Kata Nabi, "Jangan." Supaya maksud kami, kata sahabat, begitu azan kami cepat nyampai. Jangan, kata Nabi. Lalu kenapa Rasul melarang kami dekat dengan Masjid Nabawi padahal tanah masih luas, masih kosong? Kata Nabi, bukankah kalian lupa sabdaku, kalau langkah orang yang ke masjid itu, langkah kaki yang pertama mengampunkan dosa-dosanya, langkah kaki berikutnya menaikkan derajatnya. Semakin banyak langkahmu, maka semakin banyak hapus dosa-dosamu. Makin banyak langkahmu, makin Allah naikkan derajatmu. Apa maknanya Bapak Ibu? Zaman Nabi pun orang sudah mulai menanyakan perihal ini, beralasan, kenapa terlambat? Jauh kami dari masjid, ya Rasulullah. Kenapa kalian ingin pindah ke sini? Biar terpeleset sedikit, langsung duduk, langsung masuk masjid, ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi, yang jauh-jauh pun kalau imannya hidup, tidak ada halangan bagi dia, loh Bapak Ibu. Mana lebih susah zaman Nabi ketimbang zaman kita? Tidak berbanding susahnya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dengar di sini, La ilaha illallah, habis azan masih bisa Bapak starter Honda Bapak, mobil Bapak Ibu, langsung sampai. Zaman Nabi ada pengeras suara? Tidak ada. Zaman Nabi ada keramik? Tidak ada. Zaman Nabi ada atap begini? Tak ada. Cuman pelepah kurma yang disusun-susun, kemudian mereka juga sujud di atas hamparan pasir. Maka tetap kalau iman ada, jauh rumah tak jadi halangan. Dekat rumah apalagi fasilitas tak ada, tak jadi halangan. Karena iman Bapak Ibu. Kalau tidak ada ini Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, tidak cocok yang hadir subuh ini cuma ini. Tak yakin saya cuma ini warga di daerah sini, ya kan? Kalau hadir semua ini saya yakin teras itu nggak kuat bisa pasang perangkap loh Bapak Ibu di luar. Tapi kenapa cuma Bapak Ibu yang hadir? Bahagialah karena Bapak Ibu dipilih oleh Allah. Dipilih ngapain di Pak Ustaz? Mendapatkan kenikmatan dalam beribadah.
Pernahkah Bapak Ibu menangis ketika terbangun rupanya sudah jam 6? Wahai Allah, apa dosaku malam ini sehingga tak kau undang saya malam ini untuk beribadah kepadamu? Menangis Bapak Ibu, itu bagian dari kenikmatan dalam ibadah. Bapak Ibu, satu panggilan azan. Mana yang paling dicintai Allah Bapak Ibu? Orang yang datangnya setelah dipanggil atau sebelum dipanggil? Maka jawabnya orang yang sebelum dipanggil. Saya senang kali loh Bapak Ibu, saya tidak hitung berapa kali saya masuk ke daerah kita ini, tapi selalu saya berusaha mulai dari Ramadannya, setelah Ramadannya sampai sekarang, saya tetap usahakan jangan sampai azan berkumandang, saya harus sampai di lokasi. Kenapa Ustadz berkomitmen begitu? Manajer dakwah saya WA, jam berapa kita berangkat? Kata beliau 4.20. Kalau kita ke Rokan jam berapa berangkat? Jam 4.00. Kalau kita ke Pasir jam berapa berangkat? Jam 3.30. Orang terlelap tidur, kami sudah kelayapan Bapak Ibu. Apakah itu semua menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah? Nampak jelas Allah semua itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya gimana Pak Ustaz? Sebelum Allah panggil, datang. Assalatu wassalamu alaik. Ada saya dengar selalu di sini. Ujung Batu pun ada. Sudah sampai Bapak Ibu di Musola Al-Amin, itu bertanda Bapak Ibu sudah setingkat derajatnya dibanding orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dulu baru datang. Jadi usahakan Bapak Ibu, kita dengan anak pun begitu. Mana yang paling gampang dipanggil, mana yang paling mudah disuruh, mana yang paling mudah diperintah, pasti Bapak Ibu secara diam-diam mengutamakan anak ini. Allah menengok hamba ini begitu juga. Kalau gampang disuruh, kadang belum lagi diperintah, udah tahu diri, maka semua urusan dunia akan tunduk kepadanya dibuat Allah. Hanya saja akal kita tidak sampai. Manusia ini terlalu hitung-hitungannya payah. Mana barang putih yang diterjemahkan Ustaz selama ini? Kalau saya infak 1, bayar 10. Nyatanya mana? Saya infak subuh ini 100.000. Mestinya kan Pak Ustaz minimal balasnya 1 juta kan? Mana duit itu Pak Ustaz? Kalau dibalasnya di dunia ini, repot kita Bapak Ibu, itu jawabannya. Kalau dibalasnya di dunia ini, nggak muat dunia ini pahala yang ditawarkan Allah, makanya disimpan. Lawannya iman. Infak 1 aqua gelas Arkos, begitu infak langsung datang 10. Saya mikir lagi, ya udahlah, infakkan aja yang 10 nih, jadi 100. Infakkan lagi, maka Arkoslah sampai nanti saya pulang penuh mobil. Untuk apa itu Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Maka latihannya adalah iman. Maka ketika Bapak Ibu ingin mencoba, coba dekati dulu azan ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, sedang manenkah dia, sedang jualankah dia, maka ingat saja satu hadis biar saya terjemahkan penguatannya saja. Saya sudah ceritakan dulu di sini ceramahkan fadilah azan. Saya sudah ingatkan Bapak Ibu tentang doa makbul di azan. Saya tak kesana arahnya, saya ingatkan aja hadis ini. Apa Pak Ustaz kata Imam Sa'id al-Khudri dalam hadis mulia itu? Sesiapa saja yang menjaga waktu sholatnya di awal waktu, seperti itulah Allah menyegerakan mengabulkan hajat dan permintaannya. Sesiapa saja yang suka mengulur-ulur waktu sholat, seperti itu pula Allah mengulur-ulur hajat dan doa-doanya. Hadis Nabi.
Sampai meninggal Bapak Ibu, ingat-ingat sajalah ini. Aman semua dunia ini, kecil nampak Bapak Ibu. Khawatir orang turun harga sawit, kita tidak berefek tuh Bapak Ibu. Khawatir orang harga di pasar mahal, kita tenang saja Bapak Ibu. Apa sebab? Ada jaminan. Orang sholat subuh berjamaah nih, Nabi yang menjamin loh Bapak Ibu. Man shalla subuha bi jama'atin fa huwa fi zimmatillah. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, fahuwa, maka dia itu kata Nabi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Tidak gampang stres. Apapun yang terjadi, dia tetap Bapak Ibu dikasih Allah sakinah, ketenangan. Bukankah itu yang mahal tuh? Itulah Bapak Ibu. Tenang aja bawaannya. Barang putih naik turun harga sawit, ada pengaruh sama Ustaz? Tidak. Orang sawit saya tak ada. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Itu kan Ustaz karena nggak tahu harga sawit nggak tahu ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, nggak banyak pun ada sawit saya. Tapi apakah Ustaz permasalahkan? Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa Ustaz bisa tenang, bisa kemudian bangunnya cepat? Karena hati pikiran ini tenang. Kenapa bisa tenang? Karena jawabnya cuma satu. Jaga sholat awal waktu. Utamakan Allah. Keinginan banyak, hajat ingin cepat dikabul, tapi panggilan Allah selalu dilalaikan. Ayolah Bapak Ibu, lomba-lomba ini payah nih kalau nggak latihan. Asal azan kumandang, hentikan semua kegiatan. Allahu Akbar. Selesai itu Bapak Ibu. Apapun sibuknya Bapak Ibu kegiatanmu, asal masuk waktu sholat, cuma 5 kali sehari semalam, lapor. Sesibuk apapun, ayo mulai dari sekarang. Bismillah, Allahu Akbar. Antara subuh nanti ke zuhur pasti melakukan dosa. Zuhur lapor lagi. Dari zuhur ke asar melakukan dosa lagi. Asar lapor lagi. Dari asar ke maghrib buat dosa lagi. Maghrib lapor lagi. Dari maghrib ke isya buat dosa lagi, lapor lagi. Dari isya ke subuh buat dosa, lapor lagi. Kita Bapak Ibu meninggal cuma 2 hal. 1, meninggal antara sholat dengan sholat yang lain. Yang kedua, kalau nggak meninggal malam, meninggal siang. Kemana Bapak Ibu pergi lagi? Bersiap-siap dan waspadalah. Itu hadis Nabi, dijamin orang yang sholat subuh berjamaah, panggilan azan. Yang paling menarik apa itu Pak Ustaz? Ini dia iming-imingnya. Orang yang sudah istiqomah sholatnya di awal waktu, Allah segerakan hajat-hajatnya, Allah mudahkan semua urusannya, disegerakan diijabah doa-doanya. Kalau sudah cocok pada waktunya. Nyatanya Pak Ustadz gak seperti itu. Banyak orang yang lebih hebat lagi ku tengok di daerah kami ini. Ya hebatnya yang gak sholat-sholat, ke musolah yang gak pernah. Aku kawan sama dia pun pas ajan dia yang gak sholat. Jangankan ngulur waktu Pak Ustadz, memang gak sholat dia. Tengoklah rumahnya bagus, mobilnya ada, sawitnya ada, tapi dia nggak sholat loh Pak Ustaz. Jangan tertipu, itu hanya disebut dalam Quran, sanastadrijuhum wa umli lahum min haitsu la ya'lamun. Saya kata Allah sedang mempermainkan sebuah permainan, biarkan kau tak taat, tapi kuberikan kau nikmat namanya istidraj. Nanti kalau kau meninggal karena kau nggak pernah ibadah, amalmu nggak usah ditimbang lagi, karena nikmat kau makan, ibadah nggak pernah, nggak ada kebaikan yang perlu dikira, dihitung-hitung. Turiha binnar, langsung campakkan ke dalam neraka. Jangan tergiur, jangan sampai salut, jangan sampai mengatakan hebat kepada orang yang banyak harta, punya pangkat, tapi tidak sholat Bapak Ibu. Musibah besar itu. Biarlah hidup biasa-biasa saja, tapi ingat Bapak Ibu, sholat awal waktu. Kenapa ini Ustadz tekankan? Karena ini Bapak Ibu berat.
Jangankan sekelas jamaah, sekelas ustadz pun tidak semua bisa sholat tepat waktu Bapak Ibu. Saya cuma berharap anak yang kubawa ini Bapak Ibu, cuma itunya cita-cita. Meninggal Abi besok Judi, selain bisa kau jadi imam sholat jenazah Abi, pesanku nak itu saja, jaga sholat awal waktu. Sekarang saya sebagai ustadz pun kalah dibuatnya Bapak Ibu. Kenapa bisa ustadz kalah? Saya kadang maghrib masih banyak urusan Bapak Ibu. Ditunggunya, ayo Bi, udah azan di masjid. Saya masih di situ lagi mau ganti pakaian. Keluar saya dari rumah, Jun di mana tadi? Saya tanya istri, udah berangkat ya bang rumah. Naik sepeda dia ke masjid. Jumpa di masjid saya tanya, naik apa tadi Judi? Naik sepeda ya, aduh lama kali. Udah kalah saya, padahal saya ustadz. Apa nasihat ustadz ke anak? Jaga sholat. Karena saya perhatikan pun dunia ini rupanya isinya betul dalam sifat 20 itu. Sifat Allah yang wajib mukhalafatuhu lil hawadis, Allah beda dengan yang baharu. Apa yang baharu ini kita pakai akal dulu Bapak Ibu, gak usah pakai iman. Apa yang dipakai berubah-ubahkah alam ini? Iya. Tambah tinggi ke sawit itu? Iya. Berubahkah penghuni desa satu ini? Iya. Kalaulah benar tidak ada baharu dunia ini, mestinya buyut kita subuh ini masih ada di desa satu ini. Mana buyut? Udah meninggal. Mana opung? Udah meninggal. Mana ayah? Udah meninggal. Sekarang kita lagi 20 tahun ke depan, kita tak ada lagi, digantikan oleh anak-anak kita. Itu pun tak mau juga ibadah. Mau kemana kita di Bapak Ibu? Hati-hati, hidup ini singkat. Ayolah, lomba-lomba yang pertama Bapak Ibu, penuhi panggilan azan. Jangan sampai suka mengulur waktu sholat. Lagi manen bawa kain sarung, masuk waktu sholat, wudu, sholat. Yang jaga warung pun kumandang azan, sebentar saja. Kalau bisa bergantian, ada kawan gantian. Gak ada bisa gantian, tutup sebentar. 5 menitnya sholat zuhur, sholat asar, selesai. Allahu Akbar. Adil kau sama Tuhanmu. Begitu Bapak Ibu. Kalau ingin sukses dunia akhirat, begitu Bapak Ibu. Dicari pun duit sebanyak mungkin, gak ada juga cukupnya. Dunia ini sifatnya tahu Bapak Ibu. Dunia itu bahasa Arab, asal katanya dana. Dana itu bagi kita namanya duit. Dana itu dalam bahasa Arab disebut dengan rendah. Akhirat itu disebut dengan a'la. Orang yang menuntut mencari dunia makin rendah hidupnya. Orang yang mencari akhirat akan Allah tinggikan derajatnya. Begitu Bapak Ibu. Mati-matian cari dunia, rupanya ilmu dunia cuma satu. Sebelum dapat penasaran luar biasa, setelah dapat hanya sekedar biasa-biasa saja. Bapak Ibu renungkan bahasa itu ya. Dunia ini sebelum dapat penasaran luar biasa, setelah dapat rupanya biasa-biasa saja. Dulu pengen kali beli Honda, menabung bertahun-tahun. Setelah Honda dapat, rasanya setahun 2 tahun biasa saja. Dulu pengen beli mobil, setelah mobil dapat, rasanya sempurnalah. Mana ada, setahun 2 tahun mikir lagi, kapan ganti lagi, yang lebih bagus lagi. Dunia takkan selesai sampai, kata Nabi, hatta fa'uhu biturab, sampai mulut mereka disumpal dengan tanah. Apa itu? Mati baru selesai Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir orang yang punya mobil bagus-bagus itu senang hidupnya. Belum. Yang punya rumah mewah itu senang hidupnya. Belum. Senang bisa, tenang itu haknya Allah mencurahkan ke hati orang beriman. Apa yang bisa menenangkan hati? Ibadah. Selesai. Satu Bapak Ibu, panggilan azan, sholatlah di awal waktu. Istiqomahkan Bapak Ibu.
Yang kedua panggilan itu adalah panggilan Dzulhijjah, namanya panggilan haji. Jaminannya sangat jelas dalam hadis Nabi, al-hajjum mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Bagi orang yang mendapat derajat haji mabrur, maka balasan tak ada yang layak illa jannah kecuali surga. Artinya orang peluang di bulan Dzulhijjah ini ada yang peluangnya banyak masuk surga. Siapa itu? Yang berangkat itulah semua. Bapak Ibu yang belum berangkat haji, mungkin sudah niat daftar belum terpanggil, banyakkan berdoa. Ayah ibu yang belum pernah haji, minimal niatkan pernah umroh sebelum meninggal dunia. Sekali saja jadilah. Apa sebab? Karena peluang masuk surga orang yang haji mabrur ada, haji kecilnya umroh juga ada. Niatkan sekali setahun. Panggilannya Bapak Ibu. Yang terakhir ketiga, namanya adalah panggilan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal, tidak ada yang bisa memundurkan, tidak ada yang bisa memajukan. Ada orang Pak Ustadz pengen mati cepat, banyak. Ada orang pengen matinya lama Pak Ustadz, banyak. Maka Allah tahu itu, makanya dibuatnya bahasanya ajal. Kalau saya tanya ke ibu, apa bedanya ajal dengan umur? Harus tahu ibu itu, apa bedanya ajal dengan umur. Kalau ajal itu namanya dalam bahasa Arab adalah batas waktu. Ajal namanya Bapak Ibu. Kalau umur dia relatif, seperti hadis Nabi, man ahabba ayyusatu lahu bi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka menyambungkan tali silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya, barokahi rezekinya. Falyasil rahimahu, sambungkan tali silaturahim. Pertanyaannya, apa beda ajal dengan umur? Begitu Bapak. Ajal batas waktu, kaitannya tanda tangan kontrak, inilah yang bertiup naik turun ini, namanya napas. Inilah dia. Karena masih bernapasnya Ustaz Rangkut ini, kalian undang ceramah. Kalau napas ini berhenti, badan ini namanya mayit. Bahasa mayit dalam bahasa Indonesia artinya bangkai. Kalau meninggal saya, Bapak Ibu masih undang saya ceramah? Tidak lagi. Kalaupun Bapak Ibu undang saya datang, Bapak Ibu tahu persis sepekan lalu saya sudah meninggal, Bapak Ibu mau datang lagi? Tidak akan mau, saya sudah meninggal. Nah, biarpun Bapak Ibu baik, ajal ini tetap berlaku. Tidak bisa diundur, tidak bisa dicepatkan. Kalaupun Bapak Ibu maaf ahli maksiat, maka ajal ini tak bisa maju, tak bisa mundur. Maka ajal ini sudah ditetapkan dulu di alam rahim, tak bisa diganggu gugat. Berapa kau tanda tangan, ambil kontraknya dulu, segitulah namanya ajal Bapak Ibu. Apa Pak Ustadz bedanya dengan umur? Sering Bapak Ibu menyebutnya, semoga Bapak panjang umur ya. Jangan sampai Bapak Ibu pendek umur. Umur ini Bapak Ibu kaitannya dengan amal. Ada orang yang ajalnya pendek, singkat, cuman 40 tahunnya di dunia ini, tapi umurnya panjang. Gimana ceritanya Pak Ustaz? Selama hidup 40 tahun, kerjanya salah satunya selain daripada sholat, infak sampai di musola Al-Amin, ada duitnya di sini 50 sak semen waktu buat pondasi dulu. Kapan dia sumbangkan itu? Tahun 80-an.
Lalu Pak Ustaz, orangnya sudah meninggal dia 10 tahun lalu, maka jasadnya sudah ditimbun karena ajalnya tiba. Apakah umurnya habis? Tidak, karena amalnya lanjut, karena masih dipakai orang desa satu. Apa itu? Musola ini digunakan untuk kebaikan, namanya amal jariah. Ajalnya pendek, umurnya panjang. Begitu Bapak Ibu. Ada orang yang ajalnya lama Pak Ustaz, umurnya pendek, banyak itu yang lalai. Selama hidup tidak pernahlah sholat, selama hidup sampai 70 tahun gak pernah taat. Kemudian ditanya infak sedekah pun tak ada. Lama hidupnya tapi isinya nol. Begitu mati baru 1 jam, tidak ada orang yang ingat lagi, saking tak adanya bekas kebaikan yang ditinggalkan. Hati-hati Bapak Ibu. Tengok sekarang di desa kita, ada sekarang Bapak Ibu wirid kalau meninggal 3 malam berturut-turut. Ada 7 hari masih ya Pak, 40 dibuat orang. Semalam saya ceramah lagi di daerah Tanjung, ada yang mengenang ibunya lagi 1000 hari, berarti 3 tahun lalu. Bertanda umur panjang itu Bapak Ibu, masih banyak orang hidup ingat kita, padahal kita udah meninggal. Ukur-ukur diri kita sekarang Pak, banyak orang meninggal baru sehari semalam, tak ada orang ingat sama dia lagi. Ada orang 3 hari baru dilupakan orang. Ada sebahagian 40 hari baru dilupakan orang. Ada sebahagian berpuluh tahun tak dilupakan orang. Apa sebab? Selama hidup melakukan kebaikan. Pikirkan Bapak Ibu sebelum masa ini datang. Apa sebab? Kalau sudah tiba masanya ajal, maka kita ini Bapak Ibu sama dengan tak bisa balik lagi ke fase pertama. Ibu kandungku sarangku ini masih ada, alhamdulillah masih sehat di padang lawas. Saya letih di dunia ini, apakah bisa saya bilang sama ibu, "Ma, ya, udah letih kali kurasa ceramah ini, aku pengen balik lagi ke rahim ibu, balik lagi ke alam kandungan." Bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Apakah karena usaha sudah besar? Bukan perkara itu, tapi menggambarkan betapa asal kita lewati Bapak Ibu fase pertama, tidak bisa balik ke fase lagi yang untuk awal. Maknanya sekarang kita dalam kehidupan dunia, kalau sudah masuk ke alam kubur, alam barzakh, jangan berharap bisa kembali ke dunia. Lelah letih di dunia 70-80 tahun paling lama. Capek bangun subuh Pak Ustaz, sabarkan saja. Capek badan ini banyak penyakit Pak Ustaz, sabarkan saja. Mati kita, penyakit hilang, kemiskinan berakhir, masalah hidup berakhir. Yang penting beramal, bahagia dunia akhirat insyaallah. Begitu Bapak Ibu diajarkan oleh agama kita. Jadi kaji kita subuh ini ruhut talbiyah, semangat dalam memenuhi panggilan Allah. Azan dalam bersemangat jaga sholat awal waktu. Kemudian panggilan haji, berniat dari sekarang sebelum tinggal pernahlah haji. Kalau nggak bisa haji, minimal umrah, karena mengampunkan dosa, memasukkan ke dalam surga. Yang terakhir tentang masalah usahakan sebelum ajal tiba panggilan Allah ini, usahakan persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang cerdas, banyak ingat mati, banyak mempersiapkan bekal kematian. Begitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan, keterbatasan ilmu kebodohan kami. Tolong Bapak Ibu maafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kembali kita bacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.